Pemerintah berencana ya akan memberikan gelar pahlawan kepada mantan Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, atau yang akrab dipanggil Pak Harto. Ya. Rencana ini sudah disampaikan oleh pemerintah dan ya mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas. Ada yang pro dan ada yang kontra ya. Tapi bagi saya itu hal yang biasa ya, karena semua tokoh-tokoh yang diberikan diberikan gelar pahlawan oleh pemerintah itu selalu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, ada yang pro dan ada yang kontra, dan masing-masing punya pandangannya, dan itu sesuatu yang wajar ya menurut saya, karena kan ya para tokoh-tokoh itu kan manusia biasa juga kan, ya tidak terlepas dari kesalahan dan hilaf ya. Tapi mereka diberikan gelar pahlawan, tentu dari kesalahan dan hilaf mereka itu ada lebih banyak jasanya bagi bangsa dan negara ini ya, sehingga pemerintah menilai melihat bahwa memang pantas diberikan gelar pahlawan kepada para tokoh-tokoh tersebut, termasuk ya kepada Pak Soekarno dan rencananya kepada Pak Soeharto atau Pak Harto. Nah, tapi belakangan ini saya lihat pro dan kontra ini sudah melenceng ya dari pro dan kontra yang sehat ya. Karena pro dan kontra ini akhirnya menyampaikan informasi negatif atau menyebarkan informasi yang negatif tentang tokoh-tokoh ya yang lain. Jadi begini, yang pro terhadap Pak Harto agar diberikan gelar pahlawan itu sekarang menyerang ya Pak Soekarno. Ya, mereka menyebarkan ya video, foto, ya bukti-bukti sejarah lah ya, mereka sebarkan di media sosial bahwa Soekarno aja ya boleh mendapatkan gelar pahlawan, kenapa Soeharto tidak? Ini loh buktinya loh. Soekarno itu bekerja sama dengan Jepang ya dalam program Robusa ya. Program Robusa itu kalau kita baca sejarah itu adalah kerja paksa ya, dan banyak korban ya dari masyarakat akibat Romusa itu. Dan Soekarno sebagai apa? Sebagai mandor di sana. Nah, jadi generasi muda akhirnya membaca, wah, ternyata Pak Karno pernah jadi mandornya Jepang gitu. Ya, jadi kan negatif ke Pak Karno kan. Lalu pendukung ya, atau yang pro terhadap Pak Soeharto ngirim lagi nih ya. Ini loh bukti loh, Pak Soekarno didemo oleh rakyatnya ketika beliau jadi presiden ya. Bahkan ada bahasa Soekarno tukang kawin ya gitu kan. Lalu ya bahasa-bahasa yang kasar lah terhadap Soekarno. Dan Soekarno, data-data Soekarno bahwa ada keterlibatan dalam gerakan G30 SPKI gitu kan. Karena Pak Soekarno dikenal dekat dengan PKI. Bahkan ada TAP MPR ya yang menyatakan bahwa Soekarno itu berkhianat terhadap negara dan mendukung pemberontakan PKI. Itu TAP MPR loh. TAP MPR 33 tahun 67. Nah, itu disebarluaskan ya. Dan banyak sekali ya hal-hal yang ya tentu bukti sejarah yang kalau dilihat, dibaca, ditonton itu jelas kita akan berpandangan negatif terhadap Soekarno gitu. Nah, begitupun ya akhirnya pendukung Pak Karno ya, menyerang juga ya Pak Harto dengan berbagai informasi sejarah ya, tentu sesuatu yang negatif tentang Pak Harto, dan mereka mengatakan ini loh Pak Harto itu nggak bisa nggak layak untuk jadi pahlawan gitu. Nah, akhirnya jadi begitu gitu. Padahal kalau mau pro dan kontra ya sudah ya.
Kalau mau pro ya pro aja, kontra aja, nggak perlu nyenggol tokoh yang lain. Tapi setelah saya lihat ternyata yang membuat ini salah satunya adalah yang Megawati dengan PDIP-nya. Ya. Mereka menolak Pak Harto untuk menjadi pahlawan atau diberikan gelar pahlawan oleh negara, ya. Ya, mereka dengan menyalahkan Pak Harto tapi meninggikan Soekarno, gitu kan. Jadi mereka memuji Soekarno setinggi langit, tapi mereka merendahkan Pak Harto serendah-rendahnya. Nah, ini yang akhirnya memicu kelompok yang pro terhadap Pak Soeharto untuk membalas, gitu kan. Untuk membalas, loh, memang Soekarno orang suci gitu kan, ini loh buktinya gitu kan. Dan akhirnya tersebar gitu ya, generasi sekarang akhirnya melihat Soekarno dengan cara yang negatif, akhirnya kan begitu ya, gitu kan. Nah, ini adalah yang saya katakan bahwa tidak perlu ketidaksetujuan itu harus dengan membanggakan pihak lain. Tapi ini sudah terjadi ya, jadi saya bilang ini nggak sehat ya. Jadi kita akhirnya bukan secara objektif, akhirnya kita membuka borok-borok sejarah gitu kan. Sebenarnya kan begini saya bilang, kita ini kalau kita bicara sejarah ya, ketika zamannya Pak Soekarno, ketika beliau jadi presiden, ya didukung oleh rakyat ya kan. Tapi ketika dalam perjalanannya dia mulai dihujat oleh rakyatnya, ya, dengan ya bukti sejarah adalah gitu kan, mereka mulai dihujat dan tidak disukai oleh rakyatnya. Lalu berpindahlah kekuasaan ke Pak Soeharto. Ya. Pak Soeharto tentu diterima oleh masyarakat, oleh rakyat saat itu karena mereka tidak mau negara ini dipimpin oleh Soekarno, gitu kan. Dengan berbagai tingkah lakunya Soekarno lah gitu. Mereka senang dengan Pak Harto, mereka mendukung Pak Harto. Ya, dalam perjalanannya ya mulai ada masyarakat atau rakyat yang tidak suka dengan Pak Harto, lalu muncul ya, mereka ada pihak-pihak yang memunculkan enak toh di zaman Soekarno. Gitu akhirnya. Ya karena jadi pembanding gitu kan. Nah, begitupun setelah era Pak Harto dengan presiden-presiden selanjutnya, termasuk ketika Megawati menjadi presiden, masyarakat tidak puas dengan kinerjanya Megawati. Akhirnya muncul tuh kan meme-meme ya, Pak Harto, foto Pak Harto dengan tulisan enak zamanku toh, gitu kan. Nah, jadi akan begitu nanti ya, dari rezim ke rezim akan seperti itu. Jadi yang dulu dianggap tidak baik, setelah di-compare dengan yang saat ini dianggap itu sesuatu yang baik. Ya misalnya nih, saya adalah orang yang ikut terjun dalam menurunkan rezim Soeharto, ya. Saat itu kenapa saya turun? Bukan buat gaya-gayaan, karena ketika saya bicara saat itu kok orang pada takut gitu mau ngomongin negara. Saya dengan guru, kata guru, jangan ngomong-ngomong begitu, jangan ngomong-ngomong soal negara, bahaya gitu kan. Saya di warung kopi, di pinggir-pinggir, orang pada takut untuk ngomongin negara atau mengkritik gitu kan. Jadi ketika ada kesempatan untuk turun, ya saya ikut turun gitu kan. Untuk menurunkan rezim Pak Harto. Karena saya ingin adalah kebebasan berpendapat itu ada di negara ini. Ya, dengan teman-teman yang lain pun begitu. Tapi, ya, belakangan ini, 10 tahun, 15 tahun belakangan ini, saya mengatakan kayak memang perlu juga cara-cara Pak Harto, saya bilang ya, karena kebebasan yang dulu kita perjuangkan bersama-sama sekarang udah kebablasan ya. Kebebasan itu ya jangan sampai sebebas-bebasnya.
Jadi kayak kita perlu juga nih tangan besi. Kita perlu pemimpin kayak Pak Harto, ya, yang apa namanya, dengan tegas memberangus apa pandangan-pandangan yang liar, yang terlalu liar, yang bisa membuat keriuhan di negara ini. Kayak kita perlu. Nah, artinya apa? Setelah saya compare dengan apa yang terjadi, karena di saat itu di zaman saya untuk bicara nggak bisa, ya, orang pada takut. Kita pengen orang bisa bebas berpendapat, tapi saat ini orang berpendapat sudah liar, sudah bukan lagi bebas tapi sudah liar. Akhirnya kita perlu, ya, cara-cara Pak Harto. Nah, ini kan, jadi seperti yang tadi saya katakan, zaman Pak Harto ketika sudah berjalan beberapa tahun, orang akhirnya bilang, wah enak zaman Soekarno. Setelah zaman Pak Harto lewat, zaman Megawati, orang akan bilang, wah ternyata enakan zaman Pak Harto. Nah, jadi apa namanya, begitulah ya dalam perjalanan sejarah. Makanya untuk hal seperti ini kita serahkan saja kepada pemerintah, karena pemerintah yang memang punya kewenangan untuk memberikan gelar ini. Daripada kita ya akhirnya menyalahkan atau membuka masa lalu dari para pimpinan bangsa ini. Jadi kita akhirnya menjelek-jelekan Pak Harto, kita akhirnya menjelek-jelekan Pak Soekarno dengan berbagai bukti sejarah. Padahal harus kita ingat ya bahwa Pak Harto dan Pak Karno nggak pernah meminta untuk diberikan gelar. Mereka tidak pernah meminta untuk diberikan gelar. Tapi kenapa mereka yang dihina sekarang ini? Ya, kenapa mereka yang dijelek-jelekin? Padahal yang ingin dan yang tidak ingin, ya, itu bukan Pak Harto maupun Pak Karno, ya. Tapi kenapa mereka yang akhirnya informasi terkait mereka, bahkan mereka dihina saat ini gitu. Padahal mereka nggak pernah minta. Dan ini saya bilang, ini bukan pertandingan atau hebat-hebatan mana yang berjasa, nggak ada. Ya ini ya pemerintah ingin menghargai para pendahulu yang tentu sudah berjasa kepada bangsa dan negara ini, ya. Kayak contohnya lah ya, tahun 2024 TAP MPR, ya, TAP MPR 33 tahun 67, di mana memuat Soekarno itu berkhianat, ya, pada negara dan mendukung pemberontakan PKI, itu akhirnya dicabut, ya. Padahal yang mencabut itu bukan pelaku sejarah loh, gitu kan? Bagaimana dia bisa tahu? Tapi dicabut agar supaya ya bangsa ini menghormatilah para pendahulunya, terlepas dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Ini kan sesuatu yang positif ya, yang diinginkan oleh negara. Tapi akhirnya menjadi seperti sekarang ini ya karena egonya para tokoh-tokoh saat ini, ya termasuk saya mengkritik Ibu Megawati dengan PDIP-nya, ya. Dengan caranya Ibu Megawati itu sebenarnya ya, dengan cara Ibu Megawati bicara membangga-banggakan Soekarno dan merendahkan Pak Harto, itu sebenarnya Bu Megawati nggak tahu sengaja atau tidak sengaja ingin agar supaya orang menghina Soekarno, ya. Akhirnya apa? Karena Megawati ngomong gitu, pengurus PDIP ngomong gitu, akhirnya sekarang ya fakta sejarah yang negatif tentang Soekarno dibuka semua kan. Artinya apa ya? Artinya ada perannya Megawati, ya, entah sengaja atau tidak, ingin agar supaya Soekarno itu dihina oleh rakyat Indonesia. Jadinya begini kan. Nah, jadi saya pikir kita cukupkan saja ya para tokoh-tokoh ini, lepasin ego, kunci mulutnya, ya, biarkan serahkan kepada pemerintah atau pemerintah yang punya kewenangan ini, dan jangan lagi akhirnya para tokoh bangsa yang tidak pernah meminta untuk dijadikan pahlawan akhirnya dihina oleh masyarakat di era sekarang ini, ya. Saya pikir itu, dan kita serahkan kepada pemerintah. Terima kasih.